Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di SMP Persatuan Krembung. Perkenalkan, nama saya Lairil Ahadia sebagai guru bimbingan konseling. Dalam kesempatan MPLSPDB kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara belajar yang efektif. Apakah cara belajar yang efektif itu, belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan dalam pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kesempatan serta mutu yang lebih baik sehingga memberikan perubahan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran tersebut sehingga kalian akan menjadi siswa yang unggul. Selanjutnya, rajin membuat catatan inti sari dari pelajaran. Diharapkan dari kalian membuat catatan-catatan penting dalam buku kecil ataupun buku di kertas, sehingga kalian akan mudah membawa catatan itu kemana-mana. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Diharapkan membuat perencanaan belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui belajar telah maksimal atau belum, sehingga kita bisa meningkatkan kegiatan belajar kita. Kemudian, disiplin dalam belajar. Diharapkan dari kalian jalankan jadwal belajar dengan baik dan benar. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Maksudnya, di antara kalian jika ada yang kurang jelas, jangan malu untuk bertanya, dan jika ada guru yang memberikan pertanyaan, silakan juga menjawab. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Diharapkan ketika kalian belajar, kalian harus melakukannya dengan serius, dengan melihat buku pelajaran, dan ataupun referensi-referensi yang lain. Sehingga perbanyak literasi baik itu di perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan yang ada di HP kalian. Selanjutnya, hindari belajar yang berlebihan. Jangan sampai belajar yang berlebihan sehingga kalian belajar hanya waktu akan ujian berlangsung. Selanjutnya, harus jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Tips yang selanjutnya, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Jika ada seorang guru ataupun yang lainnya meminta tolong bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan ikhlas dan kalau bisa mintalah bantuan atau ajaklah teman-temanmu untuk membantu menyelesaikan tugas yang diberi oleh guru. Kerjakan PR. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan PR. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang sekolah, usahakan pelajaran itu dibaca ulang sehingga waktu akan ujian kalian tidak akan belajar dengan forsir yang terlalu banyak. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semua harus dilakukan secara seimbang agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Sering-seringlah berlatih pelajaran yang kurang kalian sukai, misalnya matematika. Jangan hanya belajar sendiri, tapi ajaklah atau belajarlah ke temanmu yang lebih bisa mengerjakan matematika, atau bisa juga kamu bertanya ke guru matematika tersebut atau mengikuti les.
Selanjutnya, ikutilah kegiatan ekstra yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Carilah seorang pembimbing yang baik. Dalam belajar di rumah, yang paling penting orang tua adalah pembimbing yang baik selain guru. Selanjutnya, carilah lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar tidak mungkin kalau tidak kita lakukan di jalan raya, bukan? Atau ketika kita sedang makan, cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Hindari sikap tidak jujur. Sikap tidak jujur, sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang siswa akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Oke, selamat mempraktekkan tips cara belajar yang efektif anak-anak. Berikut ini akan saya sampaikan. Silakan dituliskan bagaimana pengalaman kalian selama pengalaman kalian melakukan cara belajar yang efektif. Dan di sini sudah dituliskan ada 2 pertanyaan. Silakan tuliskan pengalaman kamu ketika belajar seorang diri di dalam kamar. Kemudian tuliskan juga pengalaman kamu ketika belajar bersama dengan teman. Silakan dicatat dalam buku bimbingan konseling. Selamat mengerjakan.